Bismillah. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau menukilnya dari kajian-kajian bersama Al-Habib Zain bin Sumait rahimahumullahu ta'ala. Dan kemudian kita masuk ke bab kitab Thaharah, masalah bersuci. Bab masalah bersuci. Dikatakan ta'rifut thaharah lughatan an-nadhafah wal khulus minal adnasil hissiyah kat tahara anil hadath wal khabath wal ma'nawiyah kat tahara anil amradil qalbiyah kal ujub wal kibir wal hasad wal riya. Dikatakan pengertian dari thaharah. Pengertian dari thaharah, nadhafah, kebersihan, membersihkan dari kotoran-kotoran secara nyata, secara zahir, seperti mensucikan dari hadas besar kecil ataupun dari najis, atau secara maknawi, yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, kemudian kibir, kemudian hasad, waria. Ujub ini bangga pada diri sendiri, kagum pada diri sendiri. Kemudian riya ini adalah bisa menghilangkan pahala apa amaliyah yang kita kerjakan. Orang yang riya itu berarti orang tersebut bukan melakukan amal karena Allah, tapi karena pribadinya dia atau karena ingin dipuji. Nah, yang dia lakukan sia-sia. Apapun yang dia lakukan tidak ada arti sama sekali. Kemudian ada juga kibir, sombong, merasa lebih dari orang lain dalam hal apapun. Seperti iblis. Iblis ini kan karena kesombongannya akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Ya. Iblis ini dilaknat oleh Allah. Kemudian dikatakan wa syar'an, secara syar'an, raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, wa hadha ta'riful al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala. Secara syar'an adalah raf'u hadats au izalatu najas. Penjelasannya sebentar lagi. Ini pengertian dari al-Imam An-Nawawi. Jadi secara syar'an makna thaharah itu adalah ini. Apa saja? Raf'u hadats, menghilangkan hadas. Seperti wudu dan mandi. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Wa izalatu najisin, dan menghilangkan najis seperti istinja bil ma'. Ya. Kemudian wa ghasli thawbi al mutanajjis, dan mencuci baju yang kena najis. Itu makna izalatun najis. Jadi menghilangkan najis baik dengan istinja atau dengan mensucikan najis, baik mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kemudian ma fi makna raf'i hadath, maksudnya katayammum wa wudu'i sahibid darurah kasalisil bol fa innal hadatha la yartafi'u fihima. Makna raf'u hadath, jadi dimaknakan seperti menghilangkan hadas, tapi sebetulnya tidak menghilangkan hadas. Cuman dianggap menghilangkan hadas, jadi ma'fu. Seperti apa tayamum? Aslinya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi ma'fu. Ya, ma'fu. Hilangnya hadas itu dengan wudu atau mandi. Tapi kalau dia tidak bisa memakai air untuk wudu atau mandinya, maka dengan tayamum atau turab. Kemudian atau wudunya orang yang punya penyakit, baik penyakit beser atau mungkin penyakit-penyakit yang lain seperti keputihan atau istihadah kalau perempuan. Ini aslinya dia batal wudunya, cuman ma'fu. Nah, wudunya orang yang salisil baul ini ma'fu ketika dia batal karena penyakit tadi. Maka itu dinamakan ma fi makna rafil hadas, yang dianggap maknanya sama dengan menghilangkan hadas tapi padahal tidak menghilangkan hadas. Kemudian wama
fi makna izalatin najasah. Dan juga seperti menghilangkan najis padahal tidak. Seperti apa? Al-istinja bil hajar. Istinja bil hajar itu ma'fu yu'fa'an nafsi la yu'fa'an ghairi. Jadi orang kalau istinja dengan batu atau dengan tisu toilet ya. Kalau sekarang ini mungkin bukan dengan batu tapi mungkin dengan tisu toilet, itu istinjanya yu'fa'an nafsi la yu'fa'an ghairi. Dalam arti dia bisa sholat sendiri atau jadi makmum, tapi tidak bisa jadi imam. Sama kayak tayamum tadi. Orang tayamum tidak bisa jadi imam. Kalau tayamumnya dia wajib qadha. Kan tayamum itu ada dua macam. Kemudian wama ala surati rafil hadats. Dan yang toharot dengan bentuk seperti menghilangkan hadat, tapi bukan menghilangkan hadat. Kal aghzalil masnunah, seperti mandi sunnah. Wal wudu'ul mujaddid, wudu yang tajdid wudu. Jadi dia punya wudu. Dia punya wudu, kemudian dia wudu lagi. Ya. Jadi dia punya wudu, dia wudu lagi. Ini namanya tajdidul wudu. Nah, tajdidul wudu ini apa namanya? Memperbarui wudu ini maksudnya itu tidak menghilangkan hadas karena dia sudah tidak ada hadas sebetulnya. Orang sudah punya wudu, kemudian dia apa namanya, setelah dia punya wudu, kemudian dia wudu lagi, ya mungkin karena ngantuk atau karena apa, ada beberapa masalah yang disunahkan dia untuk wudu lagi. Nah, ketika dia wudu lagi tadi, wudu yang kedua itu tidak mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya sudah tidak ada. Memang dia bukan orang yang muhdits. Maka wudu yang kedua itu atau tajdid wudu itu tidak menghilangkan hadas dan hukumnya wudunya sunnah. Maka airnya bukan mustakmal. Ya, airnya wudu, tajdid wudu itu bukan mustakmal. Kemudian dikatakan wal ghasal tsaniyah wa tsalitsah fi ghaslil yad wa ghairiha, dan basuhan yang kedua dan ketiga di wudu, setiap wudu ya. Jadi ketika dia wudu, kemudian apa namanya, kan dia wudu membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangannya. Biasanya kan setelah membasuh wajah satu kali itu menghilangkan hadas. Nah, yang kedua kali ini sunnah. Nah, yang kedua kali sunnah ini air sisanya itu tidak mustakmal. Yang ketiga juga air sisanya tidak mustakmal. Nah, yang keempat, kalau yang keempat makruh. Kecuali kalau kita wudunya itu di masjid yang airnya itu memang diwakafkan untuk maslahat wudunya orang jamaah masjid. Itu jadi haram nanti yang keempat. 4 kali, jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, yang keempat ini jadi haram. Tapi kalau di rumah atau punya kita sendiri hukumnya makruh. Kemudian dikatakan fa innahuma lam yarfa'a al-hadath wa suratuhuma kal ghasalatil ula. Dan sesungguhnya keduanya ini tidak menghilangkan hadas. Dan gambarannya seperti dia mencuci apa namanya? Seperti dia menghilangkan hadas dengan basuhan yang pertama, padahal enggak. Ya, tidak menghilangkan hadas karena sudah terhilangkan hadasnya dengan basuhan yang pertama tadi. Kemudian ma'ala surati izalatin najis. Kemudian gambaran-gambaran menghilangkan najis. Ya. Seperti menghilangkan najis padahal tidak. Seperti kal ghasal tsaniyah wa tsalitsa fi izalatin najasah. Fa innahuma lam tuzilan najasah wa suratuhuma kal ghaslatil ula. Najis itu ada dua macam. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah, benda najisnya, itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengambil benda najis itu tadi, bukan dengan air. Tapi dengan sesuatu. Kalau misalkan memang tidak bisa dengan air, ya dengan air. Ini banyak orang yang salah kaprah ini. Contoh ya, ada masjid atau musola lah, atau rumah lah. Keramiknya terkena air kencing anak kecil. Ya, air kencing, anak kecil kencing. Kemudian sama ibunya itu atau bapaknya diambil air 1 ember terus
siramkan ke air, ke kencing tadi. Langsung disiramkan ke kencing tadi, kemudian pakai alat itu, apa namanya alat itu? Pel itu ya. Pakai pel itu terus dikeluarkan sampai keluar rumah. Maka ini menjadikan najisnya rata. Seluruh keramik yang dilewati sama air tadi itu semuanya terkena najis. Semuanya jadi najis. Kenapa? Karena ini najis ainiyah, tidak bisa dihilangkan seperti itu. Terus gimana caranya? Hilangkan dulu ainiyahnya. Mungkin dengan koran, tisu atau apa. Pokoknya hilang, sudah hilang. Sudah tidak ada baunya dan bentuknya sudah tidak ada, ainiyahnya juga tidak ada. Maka barulah dicuci dengan air 1 kali. Cucinya cuman ambil air satu apa namanya cebok ya, 1 canting itu. Terus disiramkan. Setelah disiramkan selesai sudah. Cuman itu aja. Nah terus air yang sisanya ini bagaimana? Ini mustakmal, tidak najis. Kita sholat di atasnya tidak masalah. Nah kemudian diambil lagi air, diguyur lagi kedua kalinya. Tidak perlu sebetulnya. Sebetulnya tidak perlu, cuma mungkin untuk apa ya? Untuk negesno atau mungkin untuk, kan ada orang was-was ya. Gilo ya. Jijik atau apa, pokoknya harus disiram ini. Harus disiram. Padahal ya ini tidak manfaat sama sekali harusnya. Karena cukup 1 kali aja. Kalau sudah hilang ainiyahnya, benda najisnya sudah hilang, maka sisa najis hukmiyah, hukumnya najis. Nah hukum najis ini menghilangkannya tergantung dengan jenis najisnya. Kalau najis mutawasito seperti kencing tadi, maka cukup dengan 1 kali guyuran air, 1 cebok aja lah, 1 canting itu, sudah selesai. Dan sisanya tinggal dipel ke seluruh apa namanya ke keramiknya, tidak masalah. Kemudian magasitu toharo, maksud atau tujuannya toharo. Tujuannya toharo itu ada 4. Yang pertama wudu. Yang kedua al-ghuslu, mandi. Ya. Kemudian tayamum. Yang ketiga, yang keempat izalatun najasah. Ini bersuci ini 4 ini udah. Kemudian wasailut toharo, alat untuk bersucinya itu juga ada 4 macam. Alat bersuci, ya bersuci itu 4 ini, yaitu wudhu, mandi, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Nah alat bersucinya juga 4. Yang pertama air, dengan sifatnya yang nanti akan kita bahas di babnya, bab air sendiri. Nah air ini lebih banyak, bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan hadas besar, bisa menghilangkan hadas kecil. Ini air fungsinya banyak, lebih banyak. Bisa dipakai untuk istinja juga. Bahkan afdal istinja dengan air. Jadi fungsinya air lebih banyak. Kemudian yang kedua turab. Turab ini tanah, debu tanah. Kalau idza kana tahiran tahuran khalisan lahu ghubar. Kalau tanahnya itu suci dan bisa mensucikan dan murni, tanah gak kecampur dengan benda lain, dan lahu ghubar, ada debunya. Ya, ada debunya. Maka tanah ini dipakai untuk 2. 1 dipakai untuk tayamum, pengganti mandi atau pengganti wudhu dengan tayamum yang sama. Jadi orang kalau misalkan tayamum karena pengganti wudhu, maka tayamumnya juga sama dengan pengganti mandi, yaitu wajah dan tangan. Bukan terus kalau saya mau mandi wajib tapi tidak ada air, maka saya tayamum terus dia gulung-gulung di tanah gitu, bukan ya. Nah, karena ada kejadian gitu. Jadi ada orang tahu-tahu di tanah itu terus dia gulung-gulung. Ditanya, loh itu kenapa? Anak tayamum. Tayamum apa? Mandi wajib. Loh, tidak perlu begitu. Cukup wajah dan tangan. Cukup itu aja. Ya, Pak Dwi suruh masuk kalau ada Pak Dwi. Kemudian yang jadi pertama tayamum. Yang kedua, tanah itu dipakai untuk menghilangkan najis mughalladhah, campuran air. Ya, jadi hanya 2 itu aja. Najis mughalladhah dan atau izalatun najis ya. Yang pertama tadi adalah untuk tayamum, itu guna dari tanah. Kemudian yang ketiga ada dabih. Dabih ini apa? Sama. Dabih itu sama. Idza kana harifan yanzi'ul fuddalat anil jilid. Ya seperti kayak mungkin apa ya, garam biasanya dipakai itu, atau sesuatu yang panas, sifatnya panas dan bisa
menghilangkan sisa-sisa daging atau sisa-sisa lemak yang di kulit. Nah, binatang yang matinya dalam keadaan bangkai atau tidak disembelih dengan sembelihan syariat, atau binatang yang memang haram dimakan walaupun disembelih dengan sembelihan syariat, maka seluruh bagian tubuhnya adalah najis, kecuali ada beberapa hal, termasuk kulit. Nah, kulit ini bisa suci kembali kalau disamak. Disamaknya itu digosok dengan garam biasanya. Dengan garam, dengan kapur. Ya, dengan apa saja digosok, kemudian dijemur, kemudian dibilas, digosok, dibilas, dijemur. Biasanya gitu. Nah, setelah itu, setelah disamak, maka kulit ini bisa dipakai untuk apa-apa. Bisa dipakai jaket, bisa dipakai tas, bisa dipakai sabuk, bisa dipakai macam-macam lah, terserah. Tergantung. Nah, kemudian yang keempat, hajarul istinja. Batu untuk istinja, tapi kalau sekarang mungkin tidak usum ya batu ya. Yang ada adalah tisu. Biasa kalau di luar negeri atau di daerah tertentu, itu toiletnya tidak pakai semprotan kayak kita. Kalau di sini kan pakai semprotan. Daerah-daerah tertentu itu malah pakai tisu tok. Nah, ceboknya ya sama dengan cebok dengan batu menurut syariat ini. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Nanti kalau penjelasan lebih panjang lebar ada di babnya sendiri. Kemudian wasail itsnan ijtihad wal awani, itu masalah wasailnya seperti kayak wadahnya, kemudian ijtihad ini maksudnya mengetahui ini suci apa tidak dan seterusnya. Kemudian sekarang masuk ke bab air. Dikatakan babul ma. Ya, ta'riful ma, pengertian dari air itu huwa sa'ilun syafafun latifun yatalawan bilaunil ina yakhluqullahu rai inda tanawulihi. Pengertian air itu adalah yang mengalir, bisa mengalir dia, syafafun bening dan lembut air itu. Kemudian berwarna tergantung dari wadahnya. Jadi air itu tergantung dari wadahnya warnanya dia. Kalau ditaruh wadah gelas warna merah jadi merah, hijau ya hijau, kuning ya kuning. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa segar ketika kita meminumnya. Ya, air itu menjadi segar ketika kita minum. Itu pengertian dari air secara bahasa. Itu secara bahasa. Dan zaman dahulu seluruh air di dunia ini, karena air di dunia ini kan 2/3. Jadi bumi ini 2/3 isinya air. Sepertiganya baru daratan. Nah, zaman dahulu seluruh air di dunia yang 2/3 ini semuanya tawar. Kemudian ada balak, maka Allah menurunkan balak dengan merubah paling banyak, ya paling banyak air itu air asin. Kalau di 2/3 ini dibagi lagi, maka air asin itu jumlahnya lebih banyak daripada air tawarnya. Nah, kemudian aqsamul miyah min haitsu mahalluha wa asluha sab'ah. Nah, jenis-jenis air dari tempatnya atau asalnya ya, ada 7. Ada yang mengatakan semua yang tumbuh atau keluar dari bumi atau yang turun dari langit itu dinamakan air yang mutlak atau suci dan mensucikan. Salah satu minas sama, 3 dari langit, wahiyam miyahul matar, air hujan. Karena air hujan itu suci dan mensucikan. Wathalij, ini salju. Salju, wal barat ini embun. Cuman kalau embun ini ya repot. Ngumpulkannya embun ini gimana caranya? Embun itu kayak ada di joknya sepeda motor, itu suci tuh. Dipakai wudhu bisa, cuman cara ngumpulkannya gimana? Kan harus dikumpulkan jadi banyak gitu lah. Ngumpulkan embun setengah mati. Kasih nama Muhammad. Kemudian wa arba'atun minal ard, dan 4 yang dari bumi. Wahya miyahul bar, lautan. Lautan ini suci airnya
dan halal bangkainya. Tahru ma'uhu wa hillu maitat. Bangkainya halal tanpa disembelih. Jadi kalau ada bangkai ikan atau bangkai apa, itu halal walaupun tanpa disembelih. Cuman kalau tidak beracun. Ada ikan-ikan tertentu yang beracun, ya maka haram dimakan. Nah, apapun jenis dan bentuk binatang laut yang hanya ada di laut, kalau dia dikeluarkan tidak lama dia mati, maka binatang tersebut halal dimakan. Tapi kalau dia dikeluarkan dari air, dia bisa hidup dengan waktu tertentu dan bisa cari makan di daratan, maka dia tidak halal dimakan. Kayak seperti kata Walid Habib Alwi, beliau mengharamkan juga kepiting, dan ada risalah, ada apa namanya, buku beliau tentang pembahasan haramnya kepiting. Tapi kalau rajungan enggak. Kalau rajungan halal. Rajungan itu dikeluarkan ke daratan dia mati. Nah, airnya suci dan mensucikan. Jadi wudhu pakai air laut boleh, walaupun mungkin sebagian orang risih ya, karena piket. Kan ya kayak apa. Tapi kalau di daerah-daerah pantai, di daerah di Hadramut, ada di daerah Hami namanya, atau di daerah Mukalla, atau di daerah-daerah Sihir, itu daerah pesisir semuanya, daerah pantai, itu airnya asin. Airnya asin. Jadi kalau kita wudhu piket air laut memang. Tapi kalau ke daerah kayak Hadramut, kayak Tarim atau apa, enggak. Kemudian ma'ul bi'r, air sumur. Air sumur asal tadi itu tidak beracun. Ya, kalau beracun maka haram. Karena membahayakan. Karena ada kan air sumur mengandung racun juga. Nah, ini haram. Kemudian ma'un nahar, air sungai. Asal sungainya sungai besar. Kalau sungai kecil yang kurang dari 2 kulah ukurannya. Ukuran 2 kulah itu bagaimana? 1,5 dhira' lebarnya air, 1,5 dhira' dalamnya air. Itu 2 kulah kalau air mengalir. Kalau ada najis yang berhenti, maka air yang melewati najis ini semuanya najis. Itu kalau kurang dari 2 kulah ukuran tadi. Kira-kira lebarnya berarti kalau 1,5 dhira', anggap 1 dhira' itu 40. Ada khilaf ini 1 dhira' ini. Ada yang mengatakan 40 cm, ada yang mengatakan 50 cm. Anggap 50 cm. Kalau 50 cm berarti 1,5 dhira' 75 cm. 1 meter kurang. 75 cm lebarnya air ya, bukan ini ya. Kemudian 75 cm dalamnya air. Dan itu mengalir, kalau lebih dari itu mengalir itu enggak masalah, kecuali mungkin kelihatan limbah atau apa, atau ketok najis gitu ya sudah haram. Tapi kalau misalkan ada apa namanya, jadi sungai kecil atau got ya, selokan, ada najis yang berhenti di situ, atau di situ tempat orang buang najis, mungkin dari najis rumah tangga atau apa, kayak jeding ya, bukan najis rumah tangga, najis yang dari rumah tangga, pembuangan dari rumah tangga, kencing atau apa di situ ya. Nah ini kabeh najis nih, air ini najis, walaupun berkilo-kilometer, sampai ketika air tersebut nyampe ke satu kubangan besar atau danau mungkin, atau waduk yang lebih dari 2 kulah, maka berubah menjadi suci. Setelah itu mengalir lagi ke kecil-kecil lagi, tidak masalah, suci lagi sudah. Nah, kemudian ma'ul ain, ma'un nahar sungai, ain ini sumber. Ya, sumber ini hukumnya suci. Kemudian wa afdalul miyahi nadhamaha ba'duhum faqala wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili misra thumma bakil anhari. Ini afdalnya air. Afdalnya air di alam ini. Yang pertama adalah afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'il nabiyil muttaba'. Air yang keluar dari sela-sela jari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pernah suatu saat sahabat ini kehabisan air, satu pasukan, tidak bisa minum, tidak bisa wudhu, tidak bisa apa, kehabisan air, kemudian mengeluh sama Nabi, dan Nabi mengulurkan tangannya, keluarlah dari jari jemari beliau air yang deras, hingga semua satu pasukan itu memanfaatkan air tersebut.
Maka ini air yang paling afdol. Bahkan lebih afdol daripada Zam-Zam. Ya, lebih afdol. Kenapa? Karena ini langsung dari tangan Nabi. Mukjizat yang keluar langsung dari tangan Nabi. Nah, kayak Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Imam Nawawi ini punya mukjizat. Kalau dia lagi ngarang, bukan mukjizat, karomah. Kalau Nabi mukjizat, kalau aulia karomah. Punya karomah. Karomahnya itu kalau misalkan dia ngarang kitab malam-malam, lampu mati, tangannya ini keluar cahaya. Jadi tangannya keluar cahaya, kemudian dia bisa nulis dengan tangannya tadi. Kalau Imam Rafi'i, enggak, penanya yang keluar cahaya, karomahnya. Dikatakan oleh ulama-ulama, yang afdol karomahnya Imam Nawawi. Kenapa? Karena tubuhnya yang keluar cahaya. Kalau Imam Rafi'i, pulpennya. Tapi itu apa namanya, makalah ulama ya. Kemudian yalihi ma'u zamzamin. Kemudian air zam-zam ini afdal, ya. Dan bahkan ketika kita minum, kata Nabi, kita disuruh berdoa untuk minta apa saja. Ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi. Tergantung apa yang kita inginkan ketika kita minum itu. Kita menginginkan gizi, atau mungkin kita butuh tenaga atau apa. Apakah ada orang zaman dahulu, para orang-orang sufi, orang-orang darwis zaman dahulu itu, ada yang hidupnya itu di Mekah, mereka tidak makan apa-apa kecuali minum zam-zam tok, dan hidup. Kalau secara akal, ya udah masuk akal begini begitu. Tapi ini zam-zam ini mukjizatnya para nabi, dan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail yang ini kan. Jadi karena mukjizat ini tadi, maka mempunyai kelebihan. Nah, kemudian fal kautsar. Kemudian kautsar. Kautsar ini apa? Telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Menurut banyak riwayat mengatakan bahwa setiap Nabi dan Rasul punya telaga masing-masing. Letaknya di mana? Setelah melewati sirat, jembatan. Jadi ketika orang itu dari padang mahsyar, dihisab dan seterusnya, proses kiamat ini tadi, kemudian yang terakhir itu mereka melewati jembatan. Dikatakan jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Membentang di atas jahanam. Secara akal gimana kita bisa lewat? Ternyata lewatnya kita ini dengan amal. Amal kita di dunia ini bisa menjadi cahaya yang terbentuk sebagai jembatan hingga kita melangkah di atas jembatan itu. Dan amal inilah di dunia yang memicu kecepatan atau kelambatan kita ketika melangkah. Ada yang amalnya Masya Allah di dunia, maka cepatannya seperti kilat, langsung nyampe ke tepian. Dan lain sebagainya. Ya. Dan dikatakan sebelum itu, ada dalam satu riwayat, ketika manusia sudah dikumpulkan semuanya, ada suara mengatakan, nakisuru usakum wa ghaddu absarakum inna Fatimah binta Muhammad satamur. Tundukkan wajah-wajah kalian, pejamkan mata-mata kalian, karena Siti Fatimah putri Kanjeng Nabi mau lewat. Lewat Siti Fatimah, tapi tidak sendirian. Di belakangnya mengikuti orang-orang para pecinta-pecintanya. Orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mentauladani keluarga Nabi. Bukan hanya mencintai tapi tidak mentauladani. Ya repot ya, cinta tapi tidak niru. Kalau cinta itu kan pasti niru. Innal muhib liman yuhib muti'u. Orang cinta itu pasti nurut, manut sama yang dia cintai. Kalau dia cinta pasti nurut. Nah, inilah orang-orang yang nurut dan manut kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Enggak, dia bisa lewat dengan gandeng Siti Fatimah. Nah, kemudian sampai ke tepian ada telaga. Sampai ke tepian situ ada telaga, namanya Kautsar ini tadi. Dengan besarnya dikatakan oleh ulama baina Syam wal Aden. Ada riwayat dan riwayat ya, dalam riwayat. Baina Syam wal Aden itu ya luas banget. Syam ini Palestina, Suria, ya daerah-daerah itu. Aden ini semenanjung Afrika, semenanjung Arab. Jaraknya ribuan kilo. Ya lumayan, kalau kita lihat di peta itu kan lumayan. Walhasil menunjukkan luas banget.
Ada juga riwayat mengatakan bainal maghrib wal masyriq. Walhasil luas. Dan di situ ada abarik ka'adadin nujum bis sama. Ada gelas-gelas yang jumlahnya sama seperti jumlah bintang di langit. Nah, orang yang minum dari telaga tersebut la yadhma ba'dahu abada. Tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Keistimewaan. Ya, keistimewaannya Nabi. Nah, kalau tidak merasa kehausan selamanya, terus bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan di surga dengan makanan dan minuman yang katanya di surga itu tanpa batas? Dijawab, makna tidak akan kehausan, orang minum itu ada dua macam. Makan juga ada dua macam. Ada orang yang minum karena haus, ada orang yang minum karena syahwat. Ada orang makan karena lapar, ada orang yang makan karena ingin syahwat. Nah, di surga orang makan itu bukan karena lapar. Di surga orang minum bukan karena haus, tapi karena ingin. Karena la yadma ba'dahu abada sudah. Nah, kemudian yang minum di situ macam-macam. Ada yang minum, Nabi di situ. Setelah Nabi mengawal umatnya untuk lewat jembatan tersebut dengan mengatakan ummati, Nabi khawatir banget umatnya itu jatuh. Walaupun banyak yang jatuh. Ya, naudzubillah banyak yang jatuh ya. Moga-moga aja kita bukan termasuk yang jatuh. Kemudian setelah melewati sirat semuanya, barulah minum di telaga itu tadi sebelum masuk ke surga. Ada yang minum nyeduk sendiri, minum sendiri dan Nabi jauh. Ada yang dicedokno sama Nabi, kemudian dikasihkan sama kita gelasnya, kita minum sendiri. Ada yang diminumkan sama Nabi. Ada yang diminumkan dengan telapak tangan Nabi sendiri. Jadi Nabi nyeduk dengan tangannya kemudian diminumkan kepada kita. Ini tergantung seberapa besar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tergantung. Kalau kita cinta sama Nabi, ya semakin dekat sama Nabi. Tapi kalau kadar cinta kita masih ya lebih gede, lebih besar cinta sama diri sendiri, ya memang akan jauh. Ya contoh kecil aja ya. Contoh kecil aja. Kalau misalkan ada ulama besar, Masya Allah, ulama kayak Habib Umar misalnya. Kita mau mendekat sama beliau kan susah. Kecuali orang-orang tertentu yang mungkin bisa dekat sama beliau. Ya seperti itu. Bukan berarti beliau ini tidak perhatian sama orang banyak. Enggak, beliau perhatian sama semuanya. Cuman untuk mendekat kan susah. Nah, ada orang-orang khusus yang bisa mendekat kepada beliau dengan mudah. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW ketika hati kita sama Nabi itu penuh dengan mahabbah dan cinta sama Nabi dan lebih mengutamakan Nabi daripada manusia lainnya, maka kita akan semakin mendekat kepada Nabi. Dan orang yang cinta sama Nabi dan demikian besar cinta di hatinya kepada Nabi, maka orang tersebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dan berpegang teguh dengan syariat. Tidak mungkin dia mengaku cinta Nabi tapi tidak melakukan syariatnya Nabi. Orang ngaku cinta Nabi tapi melanggar syariatnya Nabi, melakukan perbuatan haram dan maksiat, ya mustahil. Ya bukan cinta namanya. Orang cinta andai kata dia tidak sengaja, namanya manusia ya, tidak sengaja melakukan kemaksiatan atau terlanjur melakukan kemaksiatan, maka dia akan segera tobat dan betul-betul menyesali karena takut cintanya sama Nabi dan takut dirinya dengan Nabi akan menjauh. Itu buktinya dari mahabbah, bukti dari cinta. Nah, ini pengertian dari air, dan air itu ada macam-macam jenis. Aqsamul miyahi min haitsul hukum, dan jenis-jenisnya air dari segi hukumnya air ini. Ya, itu nanti pembahasan insyaallah besok. Waktunya insyaallah sama ba'dal maghrib. Kita lanjutkan besok, muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bi'allah fakana fid din wa dunya hadikum salih wa man nasabna salih wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.